Assalamualaikum teman-teman. Nah, di sini kembali lagi bersama saya Rida Khairani. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya mengenai perjuangan saya selama 2 tahun menghadapi jerawat. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Yang pertama itu bagaimana apa penyebab kita berjerawat, dan yang kedua apa-apa saja usaha yang saya lakukan, dan yang ketiga bagaimana mental saya saat jerawat itu tumbuh makin banyak, dan yang keempat bagaimana cara saya menghilangkannya sehingga menjadi seperti sekarang, seperti yang saya tampilkan di gambar pertama tadi. Teman-teman bisa lihat begitu parahnya jerawat saya hingga menghilang, alhamdulillah seperti ini. Nah, jadi teman-teman, dan yang bahasan kita yang pertama tadi, jadi teman-teman, jerawat itu penyebabnya itu ada beberapa faktor. Yang pertama, kita kurang menjaga kebersihan wajah. Misalnya kita mandi tidak memakai facial wash. Nah, dan yang kedua, kita sering mengabaikan untuk tidak minum yang cukup. Nah, sedangkan menurut kesehatan, seseorang yang minum yang cukup itu sekitar 2,1 liter setiap hari. Nah, jadi itu kita kurang minum bisa menyebabkan jerawat. Nah, yang ketiga itu kita sering begadang. Yang keempat, kita terlalu stres. Nah, yang kelima, makan makanan cepat saji yang terlalu berlebihan. Nah, jadi teman-teman, jenis-jenis makanan tersebut itu harus kita hindari ya, karena makanan tersebut dapat menyebabkan memicu timbulnya jerawat gitu. Jadi kita harus memperhatikan juga jenis makanan yang kita makan. Misalnya saya nggak bisa makan kacang-kacangan, tidak bisa makan yang terlalu berlemak, itu bakal menyebabkan jerawat tumbuh di wajah gitu ya teman-teman. Nah, jadi setelah saya berjerawat itu sejak semester 4. Itu karena penyebabnya yang paling saya rasakan itu saya sangat stres, banyak tugas, terus juga ada permasalahan tentang hati. Jadi biasalah anak muda ya kan. Sekarang saya sudah nggak gitu-gitu lagi, nggak gitu-gitu amat, jadi sudah bahagia banget gitu. Nah, jadi uh, pertama kali saya berjerawat itu, usaha yang saya lakukan itu adalah menghilangkannya. Namun saya takut dengan krim-krim yang mahal itu, karena jika kita pakai gitu kan, pasti yang di benak kita, kalau saya berhenti ini pasti bakal balik lagi ke semula. Nah, saya takut. Tapi karena saya takut itu, jadi saya cari yang alami gitu. Nah, usaha pertama kali yang saya lakukan itu adalah dengan memakai lidah buaya. Nah, lidah buaya ini saya ambil yang kecil di halaman rumah saya, kebetulan ada gitu. Nah, jadi cara mengaplikasikan lidah buaya ini, kita tinggal kupas, kita ambil dagingnya, terus kita maskerkan ke wajah. Nah, jadi tapi kalau untuk memakai lidah buaya ini, kita tidak bisa mengharapkan hasil yang instan. Memang saya akui kalau pakai lidah buaya ini hasilnya dingin gitu. Nah, ini cocok-cocokan juga. Kalau kita pakai lidah buaya itu cocok-cocokan. Ada yang malah jadi nggak serasi gitu. Kalau saya pakai ini sedikit serasi, agak sedikit mengering lah ya jerawat saya. Tapi saya bermasalah di komedo kalau pakai ini, berkomedo. Nah, selanjutnya saya beli krim. Saya akhirnya beli krim karena saya udah pertamanya itu saya menyerah pakai ini nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi saya beli krim. Krimnya itu ada 4 paket, ada toner, ada sabun, ada krim siang malam gitu ya. Nah, jadi saya pakai itu, dan wow, putih banget, memang wajah saya jadi putih banget. Saya pun takut makanya gitu, saya udah ragu ini kayaknya merkuri ini, saya nggak pengen
nyebutin nama krimnya apa, tapi makin parah jerawat saya tadi, makin parah, makin tumbuh, besar-besar jerawatnya di dalam pipi gitu, nggak mau keluar, nggak keluar nanahnya gitu. Jadi itu sakit, benjol besar tapi nggak keluar, itu aduh, penuh, wajah saya juga penuh seperti yang teman-teman lihat tadi gitu. Selanjutnya saya berhenti, makin parah kan. Jadi selanjutnya saya itu pakai yang herbal juga, saya balik ke yang herbal, saya nggak mau, saya trauma gitu pakai foundation yang aneh gitu, saya trauma. Selanjutnya saya pakai jeruk nipis. Saya searching di Google itu apa aja sih yang herbal yang bisa dipakai gitu. Saya pakai jeruk nipis, itu saya kupas jeruk nipisnya, terus saya gosok-gosokkan ke wajah. Itu rasanya perih banget, tapi memang jerawatnya jadi kering, tapi jangan berlebihan karena itu nggak bisa dipakai setiap hari. Saya pakai setiap hari loh kemarin, jadi itu wajah saya merah, kering, itu memang bener-bener wah, saya pun sampai ya Allah kapan lah sembuh gitu saya berpikir kan. Terus saya pun mencoba cari yang lain. Setelah saya pakai jeruk, setelah beberapa waktu malah makin kusam wajah saya, makin kering, saya pun berhenti pakai yang itu. Selanjutnya saya pakai daun pepaya. Saya search di Google juga pakai daun pepaya, saya tumbuk tuh daun pepaya. Ternyata nggak cocok gitu ya, saya pakai nggak cocok. Selanjutnya saya search lagi di Google, saya cari pakai Pepsodent. Nah, jadi saya pakai Pepsodent sebelum tidur tuh, saya tempelin tuh di wajah-wajah saya yang ada jerawatnya. Memang rasanya tuh dingin, sejuk banget. Jadi itu jadi agak-agak memang kering, jadi kempes sih jerawat. Kalau menurut saya sih itu sedikit efektif ya untuk meredakan jerawat sementara. Nah, tapi selanjutnya itu saya juga gini-gini aja nih, pikir saya gak ada perubahannya gitu. Jadi saya berhenti juga, saya pakai putih telur aja. Saya ikutin mama saya kan, pakai putih telur. Akhirnya pakai itu malah tumbuh jerawat kecil-kecil, tambah beruntusan juga, nggak cocok. Saya pakai beberapa kali gitu kan. Terus saya beli lagi masker organik, memang sedikit cocok gitu kan. Saya beli sampai 3 pouch. Yang pouch pertama itu rasa teh dari Haruta ya, saya pakai Haruta. Dari yang teh, yang kedua kopi, dan yang ketiga strawberry saya beli itu. Memang bagus di wajah saya, itu sedikit meredakan, nggak terlalu berkembang biak tapi tetap berjerawat gitu. Nah, terakhir saya pakai tunggu, saya ingat dulu ya, saya pakai apa. Oh iya, yang terakhir itu saya pakai, nggak terakhir sih, saya pakai kulit pisang. Katanya kulit pisang bagus gitu kan, jadi saya pakai, saya apakan di wajah saya. Nggak bisa juga, nggak serasi juga ya, malah tambah makin berminyak. Terus saya beli lagi dari sabun Sakura gitu, saya pakai malah tambah berminyak juga, nggak cocok. Pakai sabun herbal juga, sabun kambing nggak cocok, sabun madu nggak cocok. Saya pun sampai bingung, aduh apalah maunya pipi saya ini gitu kan, sampai berjerawat segitunya. Terus saya pakai lagi alpokat. Memang muka saya jadi sedikit glowing gitu, dipakai pakai alpukat jadi glowing, agak beruntusan juga. Terus kan berhentilah saya, makin berminyak. Memang glowing dia tapi makin berminyak. Terakhir saya menemukan yang ampuh untuk saya, rasa saya itu bagus, nggak membuat wajah kita kering, nggak membuat wajah kita berminyak juga, beruntusan hilang, komedo juga berkurang. Saya memakai kecil ini tomat. Nah, jadi saya pakai tomat, saya blender, saya belah aja pakai pisau, saya ambil dikit-dikit. Ini 1 biji tomat ini bisa tahan 1 minggu bahkan lebih sih, masukkan dalam kulkas.
karena kita pakai maskernya nggak bisa setiap hari. Kita pakai, kita masukkan kulkas, kita potong dikit, terus tuh kita maskerkan ke wajah sampai dia kering, kita cuci gitu. Nah, selanjutnya juga saya ada ke supermarket bareng mama saya. Terus ada tuh SPG di sana nawarkan sebuah produk gitu yang cocok untuk saya gitu kan. Kenapa kok wajahnya ngeri kali dek, katanya gitu ya kan. Saya pun ya sudah memahami kan wajah saya juga, tapi itu udah lumayan menurut saya, tapi lebih diarahkannya lagi untuk beli produk yang namanya Claresta. Nah, disitulah saya mulai memakai itu dengan konsisten. Clarestanya itu cuma milk cleanser sama toner. Nanti saya posting ya, saya posting di video saya yang selanjutnya. Itu saya pakai milk cleanser dari Claresta, toner dari Claresta, terus saya pakai bedak juga dari Claresta. Nah, saya konsisten makainya, dan alhamdulillah teman-teman saya malah tanya, kamu pakai apa, kok bisa hilang gitu. Alhamdulillah atas izin Allah ya, karena kita juga konsisten makainya. Tapi ya bakal saya repost ya, bakal saya posting di video saya yang selanjutnya. Baik teman-teman, seperti janji saya tadi, bahasan yang ketiga itu bagaimana mental saya saat berjerawat. Nah, mental saya saat berjerawat itu wah, memang benar-benar hancur. Saya kemana-mana pakai masker, nggak berani buka wajah, karena kalau buka wajah pasti orang-orang bilang, kok jadi gini wajahnya, kamu nggak cuci muka ya? Wah, padahal saya setiap hari cuci muka. Itulah dibilang nggak jaga kesehatan, makan sembarangan. Itu sebenarnya sedih banget kan. Nah, jadi itu mental saya itu memang sangat hancur. Jadi kepada teman-teman pejuang jerawat, saya sangat apresiasi tinggi. Bertahanlah dalam menghadapi hal-hal seperti itu, karena yang tahu diri kita bukan orang lain. Jadi teman-teman harus kuat, pejuang jerawat kuat. Nah, jadi disitulah kita memang dibentuk supaya untuk menurut saya ini suatu hal yang sangat berharga gitu pengalamannya ya, karena kita itu dibentuk untuk mencintai diri sendiri, untuk paham kalau aku berjerawat ya udah nggak apa-apa, kita kan nggak ganggu orang gitu kan, kita tetap bisa berkarya kok. Kita tinggal mencari orang yang bisa menghargai dan mengerti diri kita. Kita tidak bisa mendengarkan apa kata orang lain, kita hanya bisa menjadi diri kita yang terbaik, dengan versi diri kita yang terbaik, dengan segala hal yang kita lewati. Nah, jadi teman-teman, di saat saya berjerawat itu, saya pertamanya memang down, saya tidak berani melihat wajah orang, saya selalu pakai masker kemana-mana, tunduk saja, dan juga jadi lebih pasif. Tapi lama-kelamaan saya pede, saya buka aja tuh wajah saya, nggak apa-apa, biarin aja orang lihat kalau saya jerawatan, saya nggak peduli. Nah, disitulah saya mulai lebih memahami diri sendiri. Jadi teman-teman, berusahalah untuk selalu pede apapun yang terjadi pada diri kita, karena yang sejatinya tahu diri kita itu adalah diri kita, dan yang tahu kualitas diri kita. Dan jangan karena jerawat kita tidak menjadi produktif. Semangat ya teman-teman. Nah, dan yang keempat, bagaimana cara mencegah jerawat agar tidak tumbuh lagi setelah dia bagus. Nah, saya rasa jerawat ini juga muncul akibat faktor hormon. Nah, jadi jika keluarga kita itu banyak yang berjerawat, kemungkinan untuk kedepannya anaknya juga ada yang beresiko berjerawat. Nah, jadi jerawat ini sebenarnya bisa dihindari dengan cara yang saya sebutkan tadi, makan makanan yang teratur, tidur yang cukup, minum yang cukup, terus tidak stres, tidak bucin gitu ya. Tidak bucin. Jadi teman-teman bisa menerapkan hal itu. Terus memang sih jerawat itu berbekas. Jerawat saya dulu yang sangat besar-besar itu berbekas banget tuh, besar-besar. Nah, jadi saya itu berbekas banget. Terus saya pakai satu produk itu untuk menghilangkan bekas jerawat, namanya Melanox. Teman-teman bisa beli di apotek terdekat. Nah, di apotek itu
kita bilang aja namanya Melanox gitu ya. Harganya itu kisaran 40 sampai 50 tergantung di tempat masing-masing. Nah, pakainya itu malam hari aja dikit karena dia menghilangkan. Tapi kalau sudah hilang boleh berhenti pakai itu karena itu termasuk resep dokter. Nah, karena saya pandai-pandai sendiri, saya beli tanpa resep dokter. Tapi alhamdulillah jadi hilang gitu kan. Saya pun udah nggak pakai Melanox itu lagi. Saya pakai yang bedak biasa aja. Sabun muka saya itu saya pakai sabun Piari. Ya alhamdulillah itu cocok, nggak menimbulkan wajah seperti merkuri, tidak. Warnanya Piarinya itu memang benar-benar saya rasa itu sabun yang bagus untuk wajah ya, tidak menimbulkan kesat, tidak menimbulkan hal-hal yang seperti merkuri bedak itu ya. Wajah pun nggak putih-putih biasa aja gitu kan, dia hanya mengeringkan jerawat. Jadi itu menurut saya worth it. Nah, jadi teman-teman, bagaimana cara kita menghilangkan jerawat? Jadi teman-teman harus pahami dulu seperti apa tipe wajahnya. Wajahnya itu berminyak kah, kering kah, atau kombinasi. Nah, jadi teman-teman harus pahami itu dulu. Dan yang kedua, teman-teman itu harus pahami jenis kulit ya tadi. Terus teman-teman harus pahami makanan apa yang kira-kira membuat jerawat teman-teman itu makin parah gitu. Teman-teman juga harus mencoba yang sejenis produk yang herbal kalau bisa, karena yang herbal itu walaupun bertahannya maksudnya prosesnya itu sangat lama, tapi teman-teman itu bisa mendapatkan hasil yang alami, tidak hasil yang seperti bedak-bedak yang kebanyakan terdapat sekarang ini gitu. Karena bedak-bedak itu berbahaya gitu kalau kita berhenti mengikis epidermis kulit, memunculkan plek hitam di waktu tua. Itu menurut saya ya, nggak tahu juga kalau menurut teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang memang mau beli skincare aja gitu untuk memperbaiki wajah, boleh. Tapi teman-teman harus perhatikan skincare yang benar-benar bisa menjaga kesehatan kulit. Nah, karena saya hanya mahasiswa biasa, ya belum punya penghasilan, jadi saya pengen yang herbal saja gitu kan. Nah, jadi teman-teman, saya ini tidak pakai skincare siang malam, tidak pakai itu. Saya hanya pakai bedak. Kalau mau pergi pakai bedak dari Clareskta tadi, sama nanti saya ceritakan di vlog saya yang selanjutnya. Jadi teman-teman, saya itu tidak pakai toner, saya tidak pakai bedak siang malam lah pokoknya, tidak pakai itu. Jadi saya tidak ketergantungan apapun, begitulah teman-teman. Itulah dahsyatnya jika kita menggunakan yang herbal maupun ini ataupun apapun itulah, misalnya alpukat, misalnya kamu cocoknya di alpukat, teman-teman bisa coba pakai alpukat atau pakai putih telur, kulit pisang, atau apapun itu yang menurut teman-teman worth it di wajah teman-teman. Nah, jadi menurut saya ya itu, teman-teman harus bisa mencari hal-hal yang memang benar-benar bisa cocok untuk wajah teman-teman. Harus kenalin dulu tipe wajahnya apa. Kalau wajah saya berminyak, begitulah teman-teman. Nah, jadi untuk para pejuang jerawat, semangat. Sebenarnya video ini saya buat karena saya punya janji terhadap diri sendiri ya, karena saya dulu pernah punya jerawat, jadi saya pengen kembali memberikan pengalaman saya kepada teman-teman pejuang jerawat di luar sana agar tetap semangat. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia melihat channel saya. Kembali lagi bersama saya di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.